wa mimbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku. Kalau sekiranya kita perhatikan hadis ini, sebahagian ulama-ulama Malikiyah mereka menyebutkan ini merupakan di antara salah satu yang menunjukkan bahawa kota Madinah lebih mulia daripada semua kota yang ada di dunia, bahkan termasuk di dalamnya kota Mekah Al-Mukarramah. Sebahagian ulama Malikiyah mereka menyebutkan bahawa yang menyebabkan kemuliaan kota Madinah adalah tempat ini, karena Nabi menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa mereka mengatakan yang demikian? Karena apabila itu adalah bagian daripada taman surga, karena semalam atau sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa raudhah itu betul-betul berasal dari surga. Raudhah itu memiliki beberapa makna. Salah satunya, kenapa disebut dengan raudhah? Raudhah dinamakan raudhah karena ibadah yang kita lakukan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Raudhah kenapa disebut dengan raudhah? Karena ia betul-betul Allah turunkan dari surga. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Karena ia akan diangkat ke surga. Apapun makna yang disebutkan oleh para ulama, artinya bahawa itu adalah taman di antara taman-taman surga di dunia. Dan surga, dan itu adalah bagian daripada surga. Dan kita tahu Nabi SAW menyebutkan la sauti, seandainya ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat sebesar cambuk, kita tahu cambuk biasanya rotan lah atau istilahnya cambuk. Tempat cambuk ini sebesar ini berada di dalam surga. Kalau seandainya ada tempat sebesar cambuk di dalam surga, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi menyebutkan kalau seandainya kalian punya cambuk kemudian berada di dalam surga, kecil, dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dari sini para ulama-ulama Malikiyah mereka menyebutkan inilah yang menunjukkan keutamaan kota Madinah dibandingkan dengan semua tempat yang ada di dunia. Karena di dalamnya ada taman surga, dan taman surga itu pasti lebih mulia dari semuanya, bahkan dibandingkan dengan Mekah Al-Mukarramah. Sehingga dari sini ikhwatul Islam, sebahagian ulama-ulama Malikiyah, ini kita berbicara tentang ulama Malikiyah, mereka menyebutkan bahawa Madinah itu di antara tempat yang mulia, ditambah lagi dengan keberadaan baginda Rasulullah SAW. Karena Allah tidak mungkin meletakkan nabinya terkhusus, Nabi dikuburkan kecuali di tempat yang paling mulia. Nabi SAW tidak mungkin dikuburkan kecuali di tempat yang paling mulia. Bahkan tempat Nabi dikuburkan itu adalah khairu biqa', tempat yang paling mulia di dunia. Sehingga dari sini tempat Nabi dikuburkan adalah kota Madinah. Maka dari situlah sebagian para ulama menyebutkan, ulama-ulama Malikiyah mereka mengatakan bahawa Madinah adalah daerah yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada Makkah Al-Mukarramah. Walau demikian ikhwatul Islam, jumhur para ulama menyebutkan tidak demikian. Jumhur ulama mereka tetap mengatakan bahawa Makkah itu tentunya jauh lebih mulia daripada Madinah. Secara umum ikhwatul Islam, Makkah lebih mulia daripada Madinah dengan dalil-dalil yang sangat luar biasa. Salah satu dalilnya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara dalil yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Nabi mengatakan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Orang yang salat di dalam masjidku lebih mulia daripada 1000 salat. Artinya orang yang salat di dalam Masjid Nabawi pahalanya lebih daripada 1000, bukan 1000. Kemudian sambungan hadis ini banyak riwayatnya. Di antara riwayatnya, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin. Dan orang yang salat di Masjidil Haram Makkah lebih baik daripada 100.000. Nah, pertanyaannya, orang yang salat di Masjidil Haram Makkah lebih baik daripada 1000 atau lebih baik daripada 100.000? Lebih baiknya itu dibandingkan dengan yang mana? Nabi SAW menyebutkan orang yang sholat di Mekah lebih baik daripada 100.000. Dan 100.000 ini lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada kita sholat di tempat yang lain, atau lebih baik daripada kita sholat di Masjid Nabawi? Mana jawabannya? Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam
orang yang sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Orang yang sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000. 100.000 yang mana? Lebih baik daripada 100.000 dibandingkan dengan sholat di tempat yang lainnya, atau lebih baik daripada 100.000 dibandingkan dengan sholat di Madinah? Yang mana jawabannya? Kalau seandainya kita menjawab di yang lain-lain, artinya lebih baik daripada tempat yang lain, berarti keutamaan salat di Makkah Al-Mukarramah lebih daripada 100.000. Selesai. Tapi kalau sekiranya riwayat yang kedua lebih baik daripada kota Madinah 100.000, berarti berapa pahala salat di Makkah Al-Mukarramah? Berapa pahalanya? 100.000 dikali 1000 berapa? 1 juta? 10 juta? Tak ada yang pandai matematika. Berapa? 1000 dikalikan 100.000, 100 juta. Tambah nol, angka nolnya, angka zeronya berapa? Ditambah saja. Bisa dipahami makna hadis ini? Oleh karenanya ikhwatul Islam, inilah alasan jumhur para ulama membantah ulama-ulama Malikiyah bahwa Mekah itu jauh lebih mulia. Karena riwayatnya ada dua. Yang pertama, orang yang sholat di Ka'bah, di Masjid Ka'bah atau di Makkah Al-Mukarramah lebih baik daripada 100.000. 100.000 ini lebih baik daripada masjid biasa atau lebih baik daripada Masjid Madinah. Dua-duanya ada dalilnya. Yang mengatakan lebih baik daripada masjid biasa, maka kita akan mendapatkan pahala lebih daripada 1000. Tapi kalau sekiranya lebih baik daripada 100.000 dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya sangat luar biasa. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka kenapa kita selalu mengatakan ibadah umrah itu merupakan ibadah yang luar biasa, atau ibadah haji adalah ibadah yang sangat luar biasa. Karena itu adalah hadiah dari Allah, pahala yang sangat banyak sekali disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang beribadah di dalamnya. Salah satunya ibadah salat. Sedangkan di Mekah antara 100.000 dengan 100 juta. Dan kapan kita akan bisa melakukan salat sebanyak ini? Makanya dengan uang yang kita keluarkan, usaha yang kita tinggalkan, keluarga yang kita tinggalkan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang dimudahkan datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Terlepas daripada itu semua, kita hanya menyebutkan perbezaan para ulama. Karena biasanya ulama Malikiyah, kita tahu ya, ulama Malikiyah itu, kenapa ulama Malikiyah mengatakan Madinah itu lebih mulia daripada Makkah Ikhwan Islam? Karena mereka memiliki argumen yang kuat. Apalagi keberadaan Nabi di kota Madinah. Tidak mungkin Allah pilih Nabi berada di suatu tempat kecuali tempat yang mulia. Nabi pasti berada di tempat yang mulia. Sehingga Madinah adalah tempat Nabi, dan Madinah menjadi tempat yang sangat mulia. Dan Imam Malik itu sendiri adalah satu-satu ulama yang masyhur dan berasal dari kota Madinah. Imam Abu Hanifah berasal dari Kufah. Imam Syafi'i berasal dari Ghazah. Imam Ahmad juga berasal dari Kufah. Yang berasal dari Madinah hanyalah Imam Malik sahaja. Kalau sekiranya kita berbicara tentang ulama mazhab, kalau kita berbicara tentang ulama hadis, Imam Bukhari berasal dari Bukhara, daerah pecahan Rusia. Imam Muslim juga bukan berasal dari Naisabur. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Ibnu Majah, tidak ada di antara mereka yang berasal dari Madinah. Tapi yang berasal dari Madinah, lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, belajar di Madinah, mengajar di Madinah, wafat di Madinah, hanya Imam Malik sahaja. Sedangkan imam-imam yang lainnya, mereka bukan berasal dari Madinah, dan jarang di antara mereka yang wafat di Madinah. Tapi walau mereka bukan berasal dari Madinah, semua para ulama tersebut mereka belajar di kota Madinah. Itu perbezaan yang harus kita ketahui. Walau para ulama bukan berasal dari Madinah, tapi semua mereka rata-rata belajar di kota Madinah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam yang lainnya, semua mereka belajar di kota Madinah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan taman surga ini artinya telah kita jelaskan bahwa ini betul-betul Allah turunkan dari surga. Sebagaimana Mekah Allah turunkan Hajar Abyad,
atau Hajar Aswad di sana dari surga, maka Allah pun menurunkan Raudhah dari surga untuk penduduk Madinah. Allah berikan kemuliaan untuk penduduk Mekah dengan Hajar Aswad, dan Allah berikan kelebihan untuk penduduk Madinah dengan Raudhah. Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa minbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Dan kita akan kembali melanjutkan tentang telaga Nabi SAW, karena mimbar Nabi ada bersama Nabi di telaganya. Kita sedikit mengulang ikhwatul Islam. Mimbar adalah sesuatu yang memiliki kekhususan, terkhusus mimbar Nabi SAW. Dan mimbar itu artinya adalah tempat yang tinggi. Mimbar itu maknanya tempat yang tinggi. Makanya rata-rata kita lihat mimbar di masjid itu rata-rata tinggi. Mimbar Nabi itu tingginya tidak lebih daripada 1 meter sahaja. Itu adalah mimbar Nabi SAW. Jadi Nabi memiliki mimbar tidak terlalu tinggi, hanya 1 meter saja. Kalau sekiranya ada orang yang punya mimbar lebih tinggi daripada ini, maka tidak menjadi masalah. Karena mimbar itu artinya adalah tempat yang lebih tinggi. Makanya kalau ada mimbar yang punya anak tangga 5, 7, 9, 11 tidak menjadi masalah, tergantung masjid dan kemaslahatannya. Tapi kalau sekiranya kita melihat mimbar Nabi hanya punya 3 anak tangga. Itu adalah mimbar Nabi SAW. Kemudian mimbar Nabi ini ikhwatul Islam terus terbakar dikala Nabi SAW sudah meninggal. Kemudian nanti di akhirat mimbar Nabi SAW akan dikembalikan menemani Nabi SAW. Nah, kapan mimbar ini akan kembali bertemu dengan Nabi? Ketika Nabi memanggil umatnya di telaga. Ada salah satu tempat namanya Haudun. Haudun itu artinya adalah telaga. Telaga itu ibarat tempat kita minum. Nabi SAW mengatakan kepada umatnya, Ana faratukum alal haud. Wahai umatku, aku tunggu kalian di telaga. Artinya kita akan berjumpa dengan Nabi di telaga. Semua umat Nabi akan berjumpa dengan Nabi di telaga. Nah, bagaimana cara Nabi menentukan ini umatnya, ini bukan umatnya? Karena ikhwatul Islam, umat di akhirat itu banyak sekali. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menyebutkan akan datang seorang Nabi, umatnya hanya 2 orang. Akan datang seorang Nabi, umatnya 1 orang. Akan datang seorang Nabi, dia tidak punya umat. Artinya dia tidak ada yang ikut bersamanya. Kita contohkan misalnya Nabi Nuh alaihissalam, berapa orang umatnya? Maksimal itu 80. Tapi sebagian para ulama menyebutkan yang beriman kepada Nabi Nuh tidak lebih daripada 20 orang sahaja. Artinya dia berdakwah selama 950 tahun, yang beriman kepadanya hanya 20, maksimal 80. Artinya dalam 1 tahun Nabi Nuh tidak mendapatkan 1 orang. Saking sulitnya dia berdakwah. Kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berapa orang umatnya? Siapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Cuma 2. Istrinya, kemudian anak pamannya. Setelahnya siapa lagi yang beriman kepadanya? Tak ada. Semuanya ingkar kepadanya. Bahkan Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, Qala inni muhajirun ila Rabbi. Ya Allah, kalau demikian keadaannya, saya hijrah saja kepada Allah. Artinya Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah di kampung halamannya, orang tidak mau terima dakwahnya, sehingga dia berhijrah. Dia pergi ke tempat yang Allah ridhai, ke tempat yang Allah berkahi. Kemana? Ke Palestin atau ke Al-Aqsa. Sehingga di sanalah beliau menetap. Tidak ada orang yang beriman kepadanya kecuali istrinya Sarah, anak pamannya yang bernama Lut. Dan Nabi Lut pun itu diutus oleh Allah kepada bangsa yang lain. Tidak ada yang beriman kepadanya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nanti akan datang di akhirat seorang Nabi hanya punya 2 umat. Ada yang 3 umat, ada yang tidak ada umat. Kemudian aku melihat umat yang sangat banyak sekali. Kemudian aku pun bertanya kepada Jibril, apakah itu umatku? Maka Jibril mengatakan, tidak, itu adalah umat Nabi Musa. Itu adalah umat Nabi Musa. Karena memang umat yang terbanyak itu ikhwatul Islam, di antara umat yang terbanyak, bukan yang paling banyak, adalah umat Nabi Musa. Karena umat Nabi Musa itu berasal semua umat Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa itu umatnya banyak ikhwatul Islam? Karena semua mereka sampai Nabi Isa itu semuanya adalah Bani Israel. Kita ulang lagi ikhwatul Islam.
Mengapa umat Nabi Musa banyak? Karena Musa, semenjak Musa diutus oleh Allah Azza wa Jalla sampai Nabi Isa, itu semuanya berasal dari Bani Israel. Karena memang itu disebutkan, aku diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dan Bani Israel itu memiliki waktu yang sangat lama, dari Nabi Musa sampai Nabi Isa. Berapa jarak Nabi Musa kepada Nabi Isa? Kurang lebih 500 tahun. Dan semua umat Nabi Isa, mereka juga Bani Israel. Nabi Isa itu ikhwatul Islam, sebenarnya umatnya itu berasal dari Bani Israel sahaja, bukan dari yang lain. Karena Bani Israel itu adalah umat Nabi Musa dan juga umat Nabi Isa. Mereka semuanya sama. Dan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa kurang lebih setengah abad. Dan selalu kita menyebutkan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad, kurang lebih 1000 tahun. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim itu 10 abad, kurang lebih 1000 tahun. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 500 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Artinya mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad diutus, berapa tahun namanya? Dari Nabi Musa kepada Nabi Isa berapa tahun? 1100, 500 dan 600. Semuanya adalah umat Nabi Musa. Semuanya adalah umat Nabi Musa. Makanya nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan umat yang banyak, Nabi mengira itu adalah umatnya, ternyata itu adalah umat Nabi Musa. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu umat Nabi Musa. Kemudian setelahnya diperlihatkan kepada Nabi umat yang sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Maka di saat itulah Jibril baru mengatakan, ini baru umatmu. Sehingga ikhwatul Islam, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Bagaimana cara Nabi mengetahui kita umatnya atau bukan umatnya? Jawabannya adalah al-hurrul muhajjalun. Sebagaimana pembahasan sebelumnya kita jelaskan, al-hurrul muhajjalun. Al-hurrul muhajjalun itu artinya ikhwatul Islam, tanda putih. Dari mana kita akan mendapatkan tanda putih? Karena dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap umat Nabi akan ada tanda putihnya. Ibarat kuda-kuda yang berwarna hitam semuanya. Kemudian di antara kuda itu ada yang berwarna putih di bagian kepalanya. Maka apakah kita bisa mengenal antara kuda tersebut dengan kuda-kuda yang lainnya? Senang kita kenal. Begitu juga dengan umat Nabi. Bagaimana cara Nabi, ini umatnya, ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi yang lain, yaitu al-hurrul muhajjalun. Al-hurrul muhajjalun itu adalah tanda putih. Macam mana kita akan mendapatkan tanda putih ini? Yaitu dengan min asari al-wudu, dari bekas air wudu. Maknanya apa ikhwatul Islam? Orang yang berwudu biasanya adalah orang yang salat. Artinya umat Nabi selama mereka menjaga salatnya, selama mereka tidak melalaikan salatnya, selama mereka melakukan salat berjamaah, maka selama itu pula lah mereka akan mendapatkan tanda putih yang Nabi SAW akan mengenalnya di akhirat. Itulah perbedaan umat Nabi dengan umat-umat yang lainnya. Artinya kalau kita ingin dikenal oleh Nabi, maka jaga ibadah salat. Salat itulah yang akan mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Sehingga ikhwatul Islam, jika kita di padang mahsyar, maka Nabi SAW kenal semua umatnya. Dari mana? Dari al-hurrul muhajjalun, dari tanda wudu, dari tanda salat. Maka dua ini apabila dijaga, itu adalah tanda umat Nabi. Kebalikannya, apabila ada orang yang melalaikan dan tidak menjaganya, maka dia tidak akan dikenal oleh Nabi di akhirat. Kalau kita tidak dikenal oleh Nabi di akhirat, macam mana kita akan mendapatkan kemudahan? Sehingga ikhwatul Islam, sebagian para ulama mengatakan, orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka mereka tidak mengqadha salatnya. Orang yang mengqadha, qadha itu artinya mengganti. Kapan kita mengganti ibadah? Ketika ibadah asal itu tertinggalkan tanpa sengaja. Misalnya kita tertidur, maka akan diganti salat. Misalnya kita tertidur di pagi hari, salat subuh, karena kita kelelahan, penat, tertidur, kemudian baru kita bangun jam 4 petang, 4 sore misalnya, kita qadha salat subuh, salat zuhur,
asar, atau misalnya kita lagi sakit, operasi, masuk ward, atau dan yang semisalnya, maka kita tidak bisa salat, maka kita mengqadha. Orang yang meninggalkan salat karena tidak sengaja, tertidur, pingsan, ataupun alasan yang lainnya, mereka itulah yang boleh untuk mengqadha salat. Sedangkan mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka mereka tidak ada qadha baginya. Tapi apa yang harus mereka lakukan kalau seandainya mereka ingin kembali salat? Maka mereka harus bertaubat kepada Allah dan selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dikala dia meninggalkan ibadah salat dengan sengaja, berarti dia keluar dari area umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu yang menentukan kita umat Nabi atau bukan. Dan itulah yang nanti akan memperlihatkan kepada Nabi SAW, ini saya umat Nabi SAW, itu dengan ibadah salat. Maka perkara salat itu ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Apa makna perjanjian antara kita dengan Nabi, dengan Allah, dengan Nabi SAW adalah salat? Mereka yang tidak ada perjanjiannya, artinya mereka yang sudah berada di luar area umat baginda Rasulullah SAW. Dari situlah nanti Nabi SAW akan mengenal umatnya. Kemudian ikhwatul Islam, al-haud. Ketika Nabi SAW mengenal umatnya, maka Nabi akan panggil semuanya. Man marra alayya syarib, wahai umatku, siapapun di antara kalian yang melewati telaga, maka mampir minum dari telaga Nabi SAW. Wa man syariba lam yazma' abada. Dan barang siapa yang minum dari telaga Nabi, maka mereka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Sesiapa yang Allah mudahkan untuk minum dari telaga baginda Rasulullah di akhirat, maka mereka tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Apakah semua orang bisa minum dari telaga Nabi? Tidak. Ada beberapa kelompok ikhwatul Islam, atau ada beberapa orang yang mereka tidak minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa demikian? Jadi Nabi SAW, dikala ada umatnya yang ingin minum, maka dihalangi oleh malaikat. Dan malaikat mengatakan, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Jibril alaihi salam mengatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Karena memang Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelah Nabi wafat. Dan Jibril mengatakan yang demikian, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Apa maknanya ikhwatul Islam? Akan banyak umat Nabi SAW setelah Nabi wafat, kemudian mereka meninggalkan agama, atau mereka berpura-pura masuk agama, atau mereka yang merubah-ubah agama. Tiga kelompok inilah yang akan diharamkan minum dari telaga Nabi SAW. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, telaga Nabi itu semua umat Nabi akan meminumnya, kecuali yang pertama, mereka yang masuk Islam, kemudian mereka keluar dari Islam, seolah-olah mereka Muslim, tapi mereka sudah keluar dari agama. Dan keluar dari agama itu ada dua. Ada orang yang keluar dari agama betul-betul mereka mengatakan saya keluar dari agama Islam. Yang kedua, ada orang yang keluar dari agama Islam, dia tetap berada dalam agama Islam, tapi dia tidak melakukan rukun Islam, tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Berarti mereka bukan Muslim, karena rukun telah mereka tinggalkan. Itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi ada orang yang keluar dari agama Islam, dia mengatakan aku pindah agama. Ada orang yang keluar dari agama Islam, dia tidak pindah agama, dia tetap Muslim, tapi dia meninggalkan semua rukun Islam. Rukun Islam semuanya dia lalaikan. Kalau rukun Islam ditinggalkan, berarti dia memiliki Islam tapi tidak ada tiangnya. Ibarat rumah yang tidak ada tiang, maka tentu tidak ada gunanya. Itu adalah orang yang pertama kali diusir dari telaga baginda Rasulullah SAW, yaitu mereka yang sudah beragama Islam, kemudian mereka pindah kepada agama yang lain. Maka selalu kita ingatkan ikhwatul Islam, di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW adalah sebuah kalimat yang agar kita bertahan dalam agama Islam, wafat dalam keadaan agama Islam, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Maka Nabi SAW mengajarkan, Allahumma ahyina
muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ini adalah doa yang mengatakan, yang maknanya, maksudnya, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Doa ini ikhwatul Islam adalah doa yang wajib dibaca oleh kaum muslimin agar mereka hidup dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Banyak orang-orang yang tidak bisa bertahan dalam agama karena fitnah dunia, karena fitnah harta, karena fitnah jabatan, atau fitnah yang lainnya. Oleh karenanya, di antara salah satu agar kita selalu berada dalam agama dan tidak keluar, karena biasanya di antara sifat orang yang keluar dari agama Islam, maka mereka tidak akan bisa lagi masuk ke dalam agama Islam. Orang yang sudah keluar dari agama Islam, ikhwatul Islam, keluar dari agama, maka mereka tidak akan lagi bisa masuk agama Islam. Kenapa demikian? Karena mereka hidayahnya sudah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Betapa banyak orang-orang yang ingkar, yang kufar, yang tidak beriman, tapi mereka ingin masuk Islam, namun mereka tidak sanggup melakukannya. Kenapa demikian? Karena Allah tidak lagi ingin memberikan taufik dan petunjuk kepada mereka semuanya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwatul Islam, siapa lagi yang akan diusir dari telaga Nabi? Adalah orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia juga melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, tapi itu semuanya hanya pura-pura sahaja, atau yang kita kenal dengan istilah munafikun. Munafikun itu ikhwatul Islam. Kenapa munafik disebut dengan munafik? Munafik itu diambil dari kata-kata nafaqah. Munafik itu diambil dari kata-kata nafaqah. Nafaqah. Makanya kalau kita lihat jalan, biasanya ada jalan lewat bawah. Bahasa kitanya adalah terowongan. Kita tahu terowongan, jalan lewat bawah. Itu bahasa Arabnya adalah nafaq. Bahasa Arabnya adalah nafaq. Misalnya ada jalan-jalan dibuka di Madinah, di bawah bukit, atau di bawah lembu raya, itu disebut jalannya adalah nafaq. Kenapa disebut dengan nafaq? Karena dia ada jalan di bawahnya, padahal tidak ada orang yang tahu, jarang yang tahu. Maka disebut dengan nafaq. Dan itu adalah di antara sifat munafik. Munafik itu artinya dia zahirnya Islam, tapi hatinya bukan Muslim. Dan munafik itu ada dua. Yang pertama, ada orang munafik yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan yang kedua, ada munafik yang bisa memasukkan mereka kepada kefasikan. Munafik yang pertama menyebabkan mereka menjadi kufur. Munafik yang kedua menyebabkan mereka menjadi fasik. Munafik yang pertama itu ikhwatul Islam adalah orang yang keyakinannya salah. Dan itu adalah orang-orang munafikun di zaman Nabi SAW. Atau orang-orang munafikun yang mereka belajar agama Islam, yang mereka melakukan rukun Islam, tapi mereka hanya pura-pura sahaja. Itu semuanya adalah munafikun yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikun berada di kerak-kerak api neraka. Siapa mereka? Orang-orang munafikun di zaman Nabi. Karena orang munafikun itu baru ada setelah terjadi perang Badar. Dulu ikhwatul Islam hanya dua. Kalau tidak muslim, bukan muslim, selesai. Kalau tidak muslim, maka musyrik, selesai. Tapi ketika terjadi perang Badar, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka baru ada kelompok ketiga namanya munafik. Mereka pura-pura masuk Islam, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka salat bersama Nabi. Dan Nabi tahu siapa orang-orang munafikun. Nabi tahu. Dan bahkan Nabi memberitahukan kepada sahabat Hudzaifah. Makanya sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, namanya adalah, atau gelarnya adalah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu rahasia Nabi. Karena Nabi menyebutkan nama-nama orang munafikun kepadanya, dan Nabi tidak ajarkan kepada semua sahabat yang lain. Jadi sahabat Hudzaifah tahu siapa munafik, siapa munafik, siapa yang bukan. Nah, orang munafikun itu di zaman Nabi banyak berada di kota Madinah. Kenapa Nabi tidak mengusirnya? Karena secara zahir mereka muslim, tapi secara hati mereka bukan muslim.
Makanya ikhwatul Islam, seorang muslim dan Nabi tidak memberitahukan kepada sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena kaum muslimin mereka tidak boleh membahas tentang hati kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin mereka tidak boleh menilai hati orang lain. Oh, orang ini mereka bekerja karena sombong. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Sesuatu yang berkaitan dengan hati tidak boleh kita menilainya. Itu yang menilai adalah Allah. Karena kita tidak tahu apakah dia sombong atau dia tidak sombong, apakah dia ikhlas atau dia riya, kita tidak tahu. Makanya ada salah seorang sahabat namanya Usama. Usama ini dia adalah hubbu Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Namanya Usama. Ayahnya adalah Zaid. Usama bin Zaid. Zaid itu adalah anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, yang dulu dia pernah dinamakan Zaid bin Muhammad. Kemudian pada akhirnya dibatalkan, tidak boleh dinasabkan kecuali kepada ayah kandung. Maka jadilah Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Kedua-duanya ada orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Usama diutus oleh Nabi berperang. Kemudian dikala dia berperang, maka dia menemukan musuh. Usama ini, dia masih kecil. Dia berperang tidak lebih daripada 20 tahun umurnya. Jadi umurnya masih 17-18 lah. Kemudian dia kuat Islam, dikala dia berperang, maka dia melawan musuh. Kemudian musuh tersebut melukai dirinya. Nah, kemudian Usama semakin semangat. Setelah itu musuh ini terjebak, jatuh pedangnya, dan Usama ingin membunuhnya atau ingin melepasnya. Apa kata orang ini? La ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Usama ragu, dia muslim atau bukan? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan dia dalam keadaan tidak bisa lagi melawan, dalam keadaan sudah kalah. Usama ingin membunuhnya. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah. Usama tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia masih kecil. Pada akhirnya Usama tetap mengayunkan pedangnya, maka orang ini meninggal. Kemudian setelah terjadi peperangan, kaum muslimin diberikan kemenangan. Maka Usama mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi ada cerita seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Apa yang kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah wahai Usama? Kenapa engkau membunuh seseorang yang mengatakan la ilaha illallah wahai Usama? Maka Usama menjawab, ya Rasulullah, dia mengatakan kalimat ini karena takut mati, karena dia sudah kalah. Apa kata Nabi? Apakah engkau tahu isi hatinya? Asyaqaqta an qalbi? Apakah engkau tahu isi hatinya? Usama tidak tahu. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut mati, takut dibunuh, atau dia ikhlas karena Allah di ujung hayat. Kita tidak tahu. Maka di saat itulah Nabi marah kepada Usama. Padahal Usama adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Mada fa'alta bila ilaha illallah ya Usama? Wahai Usama, apa yang kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia mengucapkan karena takut. Nabi mengatakan, kamu tidak tahu apa isi hatinya. Artinya isi hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah orang-orang munafikun itu banyak di kota Madinah, mulai dari zaman Nabi sampai sekarang di kota Islam. Bahkan banyak orang yang datang ke kota Madinah, mereka bukan muslim, tapi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka jahat kepada kaum muslimin, tapi mereka tidak boleh diusir dari kota Madinah. Karena kita tidak boleh menilai hati manusia. Yang menilai hati manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dilihat kenapa banyak orang-orang yang jahat datang ke kota Madinah, kemudian penduduk Madinah tidak mengusirnya, karena itu adalah ajaran baginda Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengusir orang-orang munafikun. Bahkan tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ikhwatul Islam tidak pernah diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Padahal dia adalah orang yang paling jahat kepada Nabi SAW. Dia tetap dikuburkan di Madinah. Bahkan dikala dia wafat, anaknya Abdullah, karena Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak, namanya juga Abdullah. Anak ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokohnya munafikun, tapi anaknya adalah sahabat yang paling cinta kepada Nabi SAW. Ketika ayahnya meninggal, apa kata anaknya kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku ingin bajumu untuk dijadikan kafan kepada ayahku. Nabi memberikan bajunya, padahal dia adalah orang munafik.
Padahal dialah yang selalu mengganggu Nabi. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, siapapun yang melakukan rukun Islam, maka kita tidak boleh menuduh mereka kecuali mengatakan yang baik-baik sahaja. Tidak boleh mengatakan kaum muslimin kamu jahat. Tidak boleh mengatakan kepada kaum muslimin kamu munafik. Tidak boleh mengatakan kepada kaum muslimin kamu fasik. Tidak boleh. Kaum muslimin, makanya kaum muslimin. Siapa itu kaum muslimin? Kaum muslimin disebutkan oleh Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah mereka yang selamat kaum muslimin yang lainnya dari tangan dan dari lisannya. Artinya seorang muslim tidak pernah mengatakan kalimat yang buruk kepada kaum muslimin yang lainnya, dan mereka tidak pernah mengangkat tangannya kepada muslim yang lainnya. Itulah sifat seorang muslim sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi, itu munafikun. Jadi munafik itu ada dua. Yang pertama munafik keyakinannya, dan orang seperti ini mereka keluar dari agama Islam. Tapi siapa yang menentukan mereka keluar dari agama Islam? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Kemudian yang kedua, munafik secara amali. Ada munafik i'tiqadi, yaitu keyakinan. Ada munafik amali. Munafik amali itu siapa? Mereka yang terkumpul di dalamnya 4 sifat. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji dia ingkar. Apalagi sifat yang lain? Apabila diberikan amanah dia khianat. Itu 3 sifat. 3 sifat ini kita tahu. Apabila berbicara maka dia bohong. Apabila ada orang punya sifat seperti ini, maka dia tidak disebut dengan munafik, tapi ada sifat-sifat di dalamnya. Kita harus bedakan antara dua. Apabila ada orang yang suka berbohong, mereka bukan munafik, tapi ada sifat nifaq di dalamnya. Kemudian apabila ada orang yang diberikan amanah, dia khianat, maka itu bukan berarti munafik, tapi ada sifat nifaq di dalam hatinya. Kemudian apabila dia berjanji, dia selalu ingkar. Itu 3 sifat. Dan ditambah sifat yang keempat, wa idza khasama fajar. Apabila dia bergaduh dengan yang lain, dia melampau. Misalnya ada masalah dengan jirannya, kemudian dia mengatakan jiran saya itu seperti ini, dikatakan perkataan yang banyak sekali, padahal masalahnya kecil sahaja. Maka itulah maknanya wa idza khasama fajar. Apabila dia bergaduh, ada masalah, maka dia jahat. Itu ada di antara sifat orang-orang munafikun. Nah, apabila ada salah satu di antara kita yang melakukan sifat ini, maka disebut dengan kefasikan. Fasik namanya. Apabila semua sifat ini, dia jahat lisannya, jahat dikala dia ada masalah, dia selalu berdusta, kemudian dia selalu ingkar, dia tidak amanah, maka dia disebut dengan munafik amali. Munafik secara amalan. Tapi kalau salah satu dia lakukan, maka itu disebut dengan kefasikan. Nah, orang-orang seperti ini, ikhwatul Islam, mereka juga akan diusir dari telaga Nabi, tidak bisa minum dari telaga Nabi. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang diusir dari telaga Nabi SAW? Adalah mereka yang merubah agama. Kita tahu ikhwatul Islam, agama Allah adalah agama yang sempurna. Ketika Nabi berada di padang Arafah, Allah turunkan ayat yang sangat mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini agama sudah sempurna, nikmat sudah lengkap, dan aku sudah ridho kepada kalian semuanya, ya wahai kaum muslimin. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ketika Nabi berada di padang Arafah tahun ke-10 Hijriah, tanggal 9 Dzulhijjah, dikala Nabi wukuf di padang Arafah. Jadi ayat ini turun di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat indah, dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena padang Arafah itu ikhwatul Islam adalah tempat di mana malaikat turun semuanya. Makanya beruntung orang-orang yang melaksanakan ibadah haji
Dan bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kenapa demikian? Karena Allah turun dan malaikat juga turun. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ngapain mereka di sini? Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang ada di Arafah di sini, mereka sedang melakukan apa? Maka malaikat mengatakan, mereka minta berdoa kepadamu ya Allah, mereka minta ampun kepadamu, mereka melakukan ini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, saksikanlah semuanya bahwa semua yang ada di sini aku ampunkan dosanya. Dan itu adalah tempat yang paling mulia. Dan kemuliaannya hanya satu kali, satu hari dalam satu tahun sahaja, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah tanggal yang mulia. Yang haji mereka tidak berpuasa, yang tidak haji mereka berpuasa, sehingga semuanya mendapatkan ampunan pahala dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, ketika Nabi berada di padang Arafah, Nabi, Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini sempurna. Artinya agama sudah sempurna. Dan orang Yahudi mengatakan ayat ini adalah ayat yang sangat indah. Kalau Allah turunkan kepada kami bangsa Yahudi, maka kami jadikan hari ini hari raya. Artinya orang Yahudi, kalau ayat ini turun kepada orang Yahudi, maka mereka menjadikan tanggal 9 Dzulhijjah sebagai hari raya. Tapi Allah turunkan ini kepada kaum muslimin, dan kita juga menjadikan hari ini adalah hari raya. Apa makna hari raya? Itu hari di mana orang Arafah berdoa, dan orang yang tidak ada di Arafah mereka berpuasa. Kemudian keesokan harinya semua mereka berraya, yaitu hari raya Idul Adha. Dan itulah hari raya kaum muslimin. Nah, ketika ayat ini turun di ikhwatul Islam, itu adalah kesempurnaan. Agama sudah sempurna. Semuanya ikhwatul Islam, semua amal ibadah sudah sempurna diturunkan oleh Allah. Maka siapapun yang menambah-nambah dalam agama, seolah-olah mereka mengatakan agama belum sempurna, maka mereka adalah orang-orang yang akan diusir dari telaga baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata mereka kepada Nabi. Artinya banyak orang yang merubah agama. Oleh karenanya ikhwan Islam, supaya kita tidak termasuk ke dalam hadis ini, maka kewajiban kaum muslimin adalah mereka harus belajar agama Allah Azza wa Jalla. Termulakan dari salat. Kita harus tahu bagaimana Nabi salat, apa yang dibaca oleh Nabi, macam mana Nabi berdiri, macam mana Nabi ruku', Nabi i'tidal, Nabi sujud, Nabi salam. Setelah salam, apa yang dibaca oleh Nabi, itu semua harus kita ketahui. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Supaya kita tidak termasuk orang yang berubah agama. Macam mana Nabi puasa, macam mana Nabi umrah, Nabi haji, semuanya kita harus tahu ikhwatul Islam, supaya kita tidak merubah agama. Dan ingat, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar agamanya. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, ad-dunya mal'unah. Dunia dan semua yang ada di dalamnya itu terlaknat. Nabi SAW pernah lewat bersama para sahabatnya. Kemudian ada bangkai kambing. Kemudian apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini 1 dirham? 1 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 7 rial saja. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? Ya Rasulullah, bagaimana kita membeli kambing yang sudah sudah jadi bangkai? Apa kata Nabi? Dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini. Artinya bangkai ini lebih mulia di sisi Allah daripada dunia. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat semuanya. Dunia dan isinya terlaknat kecuali 4. Yang pertama, orang yang berzikir atau beribadah, zikir. Dan zikir yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Zikir yang sesungguhnya adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Zikir yang sesungguhnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir yang sesungguhnya. Dunia terlaknat kecuali yang pertama, orang yang berzikir dan orang yang bersama orang-orang yang berzikir. Makanya kenapa kita harus, kalau kita tidak tahu, kita dekat dengan orang yang tahu, supaya kita tidak terlaknat. Karena Nabi menyebutkan illa zikrullah wa wala, kecuali orang yang berzikir dan orang-orang yang bersama orang-orang yang berzikir.
Berzikir itu orang yang baca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu zikir yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada zikir yang paling mulia kecuali zikir itu. Kemudian nanti dalam hadis Nabi banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi. Makanya belajarlah, jangan pernah berzikir kecuali yang keluar dari lisan Nabi SAW. Jangan berzikir kecuali yang keluar dari lisan Nabi. Zikir yang keluar dari lisan Nabi itu banyak, dan kita belum sanggup untuk menghafalnya. Kenapa kita harus mencari zikir ini, zikir itu? Kenapa? Zikir pagi petang. Apakah kita sudah hafal zikir pagi petang? Apakah kita sudah baca zikir pagi petang? Itulah wirid sesungguhnya. Wirid, mungkin bahasa wirid. Tahu wirid? Wirid itu apa makna wirid? Hadzul mar'i minal Qur'an. Itu makna wirid yang sesungguhnya. Hadzul mar'i minal Qur'an. Wirid itu adalah bagian orang dalam Al-Quran. Artinya ada orang yang biasa baca Quran 1 juzuk 1 hari, kemudian itu disebut dengan wirid. Artinya wirid dia 1 hari 1 juzuk, maka itu disebut dengan wirid. Oleh karenanya ya Bapak Islam, wirid yang sesungguhnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi, atau zikir-zikir yang keluar dari Nabi. Zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir keluar rumah, zikir yang mutlak. Itu banyak sekali Bapak Islam. Seperti misalnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah jaga kehidupannya, Allah jaga dari syaitan, Allah lindungi dia. Kemudian Allah akan ampunkan semua dosanya walau sebanyak buih yang ada di lautan. Barang siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barang siapa yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, Allah akan ampunkan dosanya walau sebanyak-banyak mungkin dosanya. Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim, itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah zikir yang sesungguhnya. Masih banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Belum lagi zikir sebelum salat, atau zikir setelah salat, atau zikir sebelum tidur. Semuanya adalah ajaran Nabi SAW. Jangan kita berzikir kecuali yang keluar dari lisan Nabi SAW. Maka cari apakah zikir ini diajarkan oleh Nabi, atau keluar dari lisan Nabi atau tidak. Itu kewajiban kita bersama. Karena dunia itu terlaknat kecuali berzikir. Dan zikir tadi telah kita jelaskan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Makanya Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Azkar. Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Azkar, yaitu zikir-zikir. Supaya apa? Supaya kita mempelajarinya, membahasnya, dan kita tidak menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ulang lagi. Orang yang dunia itu terlaknat semuanya kecuali orang yang berzikir dan yang bersama orang-orang yang berzikir. 2. Yang ketiga, kecuali orang yang belajar agama Allah. Dan yang keempat, mereka yang mengajar. 4 ini, apabila kita punya salah satu sifat 4, maka kita tidak dilaknat. Kalau tidak ada satu pun pada diri kita, maka kita adalah orang yang termasuk dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ad-dunya mal'unatun mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali 4 sifat ini. Maka cari salah satu sifatnya. Dan salah satu sifatnya adalah agama, belajar agama. Belajar agama itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Kita selalu mengulang kalimat ini. Kita ulang lagi. Belajar agama adalah kewajiban, bukan pilihan. Apa makna? Maknanya, kalau ada masa, kalau ada waktu, saya nanti belajar agama lah. Duduk ke surau, duduk ke musola, pergi masjid kalau ada masa. Kalau tak ada masa, duduk ke rumah. Itu berarti mereka mengatakan belajar agama pilihan. Berarti mereka salah. Tapi mesti kita ada waktu. Mesti kita ada waktu. Wajib ada waktu untuk belajar agama. Maka belajar agama itu wajib, bukan pilihan. Kewajiban, bukan pilihan. Sehingga Nabi mengatakan talabul ilmi faridah, fardu. Kalau fardu, sebagian ulama Hanafi, mereka mengatakan apabila disebut fardu, maka itu lebih wajib daripada yang wajib. Nabi tidak mengatakan talabul ilmi wajiban dah. Tapi Nabi mengatakan talabul ilmi faridah. Maknanya apa? Lebih wajib daripada wajib. Wajib kuadrat, wajib berganda. Maka disebut dengan faridah. Itu kalimat fardu. Artinya barang siapa yang tidak belajar agama berarti berdosa. Ada orang yang tidak sholat, dia berdosa. Ada orang tidak puasa, dia berdosa. Ada orang tidak haji, dia berdosa. Ada orang tidak bayar zakat, dia berdosa. Ada orang tidak belajar agama, maka dia berdosa. Karena Nabi mengatakan talabul ilmi
fariidah. Kenapa demikian? Supaya kita paham agama dan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tidak tahu agama dan merubah-rubah agama, supaya nanti kita tidak terusir dari telaga baginda Rasulullah SAW. Itulah tujuannya ikhwan Islam. Jadi belajar agama itu bukan untuk jadi ustaz, jadi ulama, jadi kiai, tak. Belajar agama untuk beribadah. Belajar agama untuk beribadah dan belajar agama untuk masuk surga. Itu tujuannya. Jadi mesti hafal Quran. Hafal Quran bukan untuk jadi orang yang hafiz, untuk ikut lomba itu. Tak. Belajar Al-Quran untuk masuk surga, untuk beribadah. Hafal hadis Nabi bukan untuk yang lain, untuk kita, agar kita diridhai. Karena jalan paling mudah menuju surga adalah belajar agama. Jalan yang paling mudah menuju surga adalah belajar agama Allah. Maka belajar agama kewajiban, bukan pilihan. Artinya kaum muslimin wajib berganda wajibnya harus belajar agama. Kalau tidak maka mereka akan berdosa. Supaya nanti kita betul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, makanya selalu kita menyebutkan dua contoh ya. Kita sebutkan dua contoh. Yang pertama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ikhwatul Islam, dia selalu menulis. Jadi orang-orang heran kepadanya, kenapa selalu menulis? Bahkan dikala dia sakit dia juga menulis. Dia mengatakan ar-rahatu fil jannah. Ada dua kalimat. Yang pertama dia mengatakan ar-rahatu fil jannah. Sesungguhnya istirahat itu hanya di dalam surga. Artinya di dunia kita tidak boleh istirahat. Artinya tidak boleh kita berhenti beribadah. Kemudian yang kedua dia mengatakan, saya baru tenang, baru akan meninggalkan belajar ini. Saya tidak belajar lagi kalau saya sudah meninggal. Artinya selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah meninggalkan tinta ini. Artinya dia selalu belajar bahkan dikala dia sakit. Contoh yang kedua, muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Yaqub bin Ibrahim, atau nama masyhur adalah Abu Yusuf Al-Qadi. Dia itu Abu Yusuf ini orang yang pernah menjadi qadi dunia di zamannya. Bukan qadi biasa, tapi dialah yang menjadi qadi seluruh dunia di zamannya. Pemerintahan kaum muslimin di zamannya, dialah yang menjadi wali hakimnya. Macam mana dia ikhwatul Islam? Dikala dia sekarat mau meninggal, dia tetap belajar bersama murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya, wahai imam, kamu sedang sekarat, apa gunanya belajar? Kamu sedang sekarat. Apa kata Abu Yusuf ini atau Yaqub bin Ibrahim, semenjak kapan kalian melihat saya tidak belajar? Kemudian akhirnya mereka belajar membahas tentang masalah melontar jamarat. Kemudian setelah selesai, maka dia meninggal. Setelah dia selesai membahas tentang ini bersama muridnya keluar, baru muridnya keluar, maka dia pun meninggal. Artinya ikhwat Islam, begitu semangat para ulama. Belajar agama itu bukan untuk supaya kita jadi ini, jadi mubalik, jadi enggak. Belajar agama agar kita betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita tidak diusir dari telaga baginda Nabi yang mulia. Artinya ikhwat Islam, tiga sifat inilah yang orang-orang akan diusir dari telaga Nabi. Kemudian dalam hadis yang lain ada 4 ditambah. Yang keempat, ini untuk kita semuanya, orang yang sabar terhadap pemimpinnya. Orang yang sabar terhadap pemimpinnya. Makanya Nabi mengatakan, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Apa maknanya ikhwatul Islam? Mereka yang tidak pernah menuntut haknya, mereka yang tidak pernah menuntut haknya, tapi mereka yang selalu melakukan kewajibannya, terutama kepada pemimpin. Karena dalam hadis ikhwatul Islam, Nabi pernah menyebutkan, nanti akan muncul pemimpin yang kalian benci kepada mereka dan mereka benci kepada kalian. Akan muncul pemimpin kalian tak suka, pemimpin jahat, pemimpin korupsi, pemimpin ini. Akan muncul pemimpin seperti ini, jahat. Mereka kalian benci, mereka pun benci kepada kalian. Mereka tidak ingin menyejahterakan rakyatnya, tak, tapi mereka ingin makan uang atas sendiri. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Terus apa pesan Nabi? Apakah kalian hujat? Apakah kalian cerca? Apakah kalian caci? Apakah kalian mengatakan, ayo kita mengatakan dia itu korupsi, dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini? Tak. Nabi mengatakan, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar sampai kalian bertemu denganku di telaga. Paham? Dan ini berat ikhwatul Islam. Ini bukan perkara yang ringan. Pemimpin misalnya, sekarang misalnya pemimpin
Riba diangkat misalnya, pajak mahal misalnya, ini diambil, ini bayar, itu semua bayar misalnya. Berarti seolah-olah mereka akan mengambil harta kita. Maka jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang buruk kepada pemimpin apapun yang dia lakukan. Cukup bagi kita mendoakan, kemudian kita bersabar sampai kita bertemu dengan baginda Nabi SAW di telaga. Ingat pesan Nabi SAW. Dan masih banyak lagi ikhwatul Islam yang berkaitan dengan masalah pemimpin. Ujung-ujungnya Nabi mengatakan akan ada pemimpin yang mereka akan ambil harta kalian dan mereka akan pukul kalian. Nabi mengatakan demikian. Nabi masalah akhir zaman ikhwatul Islam, Nabi sudah katakan semuanya. Semua yang terjadi tentang akhir zaman Nabi sudah sebutkan, apapun. Bahkan yang paling parah, Nabi mengatakan ada pemimpin, tubuhnya manusia, hatinya syaitan. Nabi sudah mengatakan semuanya. Kemudian apa kata Nabi? Nabi hanya mengatakan asmi' wa ati'. Dengarkan, taati, bersabar. Tidak ada kata lain dari baginda Nabi. Tidak, Nabi mengatakan tulis keburukan dia di misalnya di koran, di jarida, di internet, kemudian sebarkan keburukannya, lakukan ini. Itu bukan sifat umat Nabi SAW. Itu bukan sifat umat Nabi SAW. Kalau kita tidak bisa berubah, maka kita bersabar. Sampai kapan kita bersabar? Sampai bertemu dengan Nabi, supaya nanti kita bisa minum dari telaga Nabi SAW. Makanya itulah telaga Nabi, Haudun. Haudun itu ikhwatul Islam, langkah awal ingin mendapatkan kebahagiaan dan langkah awal orang yang akan mendapatkan penderitaan. Orang yang minum dari telaga Nabi, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya selama berada di padang mahsyar, dia aman, dia tidak haus. Di padang mahsyar kita berapa tahun? 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun itu banyak ikhwatul Islam. 60 tahun saja lama rasanya. Dan hidup kita 60 tahun, 70 tahun. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Lantas apa yang kita lakukan? Tak tahu. Berdiri, merenung, tak ada yang bisa bantu. Tapi kalau kita bisa minum dari telaga Nabi, kita tidak akan pernah dahaga, kita akan tenang. Karena matahari dekat. Kalau matahari dekat panas, kalau panas keluar keringat. Keringat itu akan menimbun kita tergantung amalan. Ada orang yang tertimbun oleh keringatnya sampai di tumit, sampai di betis, sampai di perut, ada yang sampai di telinganya, susah dia bernafas. Itu berapa lamanya? 50.000 tahun. Tapi kalau kita bisa minum dari telaga Nabi, maka kita akan aman, tenang, nyaman. Makanya orang yang bisa minum dari telaga Nabi, walau satu gelas satu cawan sahaja, lam yadma abada, mereka tidak akan pernah merasakan kehausan sampai mereka masuk surga. Tapi orang-orang yang tadi kita sebutkan sifatnya ada 4 sifat, mereka tidak bisa minum. Ketika mereka tidak bisa minum, maka mereka akan merasakan kepenatan, kesusahan, kelelahan 50.000 tahun. Belum lagi ini, belum lagi hisab, belum lagi banyak sekali ikhwatul Islam. Dan insyaAllah semoga Allah mudahkan bagi kita untuk membahas keesokan hari tentang bagaimana kehidupan kita di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita di akhirat, sebagaimana kita memberikan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dunia. Dan sebagian para ulama menyebutkan, kalau kalian ingin mendapatkan kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat, maka di antara salah satu ibadah yang paling dianjurkan adalah memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, Allah mudahkan urusannya di dunia dan Allah mudahkan urusannya di akhirat. Karena memperbanyak salawat kepada Nabi bukti cinta kepada Nabi, dan orang yang mencintai Nabi tidak akan melupakan Nabi. Dan di antara kita tidak lupa Nabi, kita selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahmatullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa yang tidak bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam usaha, Allah berikan keberkahan dalam anak dan keturunan, Allah jadikan anak kita adalah anak-anak yang saleh.
saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak yang bisa membawa kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sudah melakukan ibadah umrah, semoga Allah menjadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, Allah berikan istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.